Ila hadrati Kanjeng Nabi Muhammad SAW wa ila jamil anbiya ulama ulia syuhada ashabihi aswaji dzurriyyati ashabil kutub asyarih khususan Imam Ghazali laumul Fatihah. Ikhya juz 3 halaman 47. Wal akhlaqus sayyi'ah ya sumum qatilah. Akhlak jelek itu adalah racun yang membunuh, merusak, penyakit yang tidak hanya sebatas sakit di dunia tapi mengantarkan sakit sampai akhirat, sampai akhirat insyaallah. Abwab al-maftuha ila narilah muqaddatil lati tatala lafidah, dan pintu yang menganga yang mengantarkan sampai kepada neraka. Menganga mengantarkan sampai kepada neraka. Iya rek. Podo-podo ya berusaha betul kita itu berjalan dengan akhlak yang jamilah, akhlak yang baik. Kenapa? Akhlak baik itu menganga membukakan pintu kita akan bersanding di surga dengan para nabi, dengan para wali. Masya Allah, berada di kenikmatan Allah bersama Allah. Allah. Yang paling perlu kita pikirkan untuk bahan renungan, ya, al akhlakul khabisah amradul qulub asqamun nufus. Akhlak yang rusak, akhlak jelek, akhlak hati juga akhlak anggota lahir adalah penyakit yang menghancurkan kehidupan selama-lamanya, abadal abadi, dunia akhirat. Kalau sakit lahir dibuat mati beres, tapi kalau sakit batin, akhlaknya jelek, mati dia malah tambah jelek, terkenang kejelekannya, di akhirat dia dihantam dengan siksa. Subhanallah. Jadi harus kita berusaha untuk akhlak jelek itu tidak hanya kepada manusia, rek. Kepada Allah kita juga lebih berakhlak harusnya. Dalam menyikapi Allah memberikan apa, ujian atau nikmat, ujian itu bagaimana akhlak kita dalam menerima ujian. Bahkan Rasulullah ngendikan al-fakir syainun linnas atau indannas wa zainun indallah. Kefakiran itu hanya jelek di hadapan manusia tapi sangat baik, indah di hadapan Allah. Berarti kalau pas fakir ya wis terima. Ada satu hadis lagi nerangke orang-orang yang fakir itu hanya butuh satu untuk mendapatkan pahala besar, untuk masuk surga, yakni apa? Membuka hati ridho dengan keadaan, ridho dengan apa yang dijalankan Allah padanya. Enak wis, enjoy, tidak begitu rebyek. Kalau orang kaya diilustrasikan, ada orang masuk Indomaret. Kita itu ibarat di dunia itu di Indomaret. Piye lek nang Indomaret? Kita di dunia semuanya yang kita ambil. Wah, sembarang kita pakai, sembarang semuanya kita masukkan kresek, semuanya kita. Ya keluar wis. Lama cateti terus, apa itu, sama di restoran besar makan semuanya kita ambil, makan semua kita ambil,
makan apa, separuh, setengah, porsi penuh, itu sama lele, sama tempe, sama bergedel, sama sayur, lama. Tapi kalau tidak bawa apa-apa, sebenarnya malaikatnya ganti kanan nih. Sebenarnya kat, oh iya gak apa-apa. Bawa apa, makan apa? Tidak makan apa-apa. Nasi putih sama telur, ya wis, beres, lolos. Ya Allah, kalau kayak gini kayak penaan gak pati sugih yo. Penaan gak pati sugih. Sawakmu ya wis enak-enak iki, ndak usah aneh-aneh. Dikek opo ya Allah, lek sugih iku soro berarti ya soro. Masalah apa? Imbang ndak sedekah kita dengan kekayaan kita. Imbang ndak tahajud kita dengan rezeki yang diberikan pada kita. Imbang ndak salat khusyuk kita dengan kenikmatan yang diberikan pada kita. Berarti orang kaya, pejabat tinggi mestinya lebih khusyuk sholatnya daripada orang-orang miskin, lebih tahajute daripada orang-orang miskin, lebih duhai daripada orang-orang dakku. Tapi kan sebaliknya kadang orang miskin dengan waktu longgare tahajud, qobliyah ba'diyah. Lah itu berarti kaya dia. Berarti dia kaya. Duha, dia menikmati, ya Allah, itu yang disebut kaya sebenarnya. Subhanallah, kaya. Orang kaya kadang, wis Allah Akbar. Kalau tidak kuat dengan ibadah, ya harus berani dengan sedekah, wal gitu. Ya kalau bisa itu ya seperti Gus Benu itu. Wah, ibadah gak kurang, sedekah Masya Allah. Hampir tiap hari acara satu kali ndak kurang 15 juta. Sik ngekaki mangan wong sak ngono kae mambengi iku. Mari ngono sik buah mulai klengkeng sampai tape. Minuman, sampean gak aruh minuman apa iku? Mulai teko susu kambing, kopi susu sampai unir apa itu. Ya Allah. Mari ngono sik rokok apa saja gerojok nih. Ya siapa sing rokokan? Sik ngetokne dhuwit sak tekem habaib sangone. Baik kok kuat nanti. Duh. Bawa enak dawe. Wong-wonge kleru goleki senenge wong. Lek aku nyenengno wong. Ya apa? Wong-wonge kleru goleki wong. Ya lek aku golek senenge wong teko-teko dhewe. Ya iki lakonane lek sampeyan dite wong siki. Goleki senenge wong teko-teko dhewe. Goleki wong lah wong pegel ya ora teko ta. Subhanallah. Terus penting ini adalah akhlak kita kepada Allah. Iya toh. Lek masalah akidah kita harus kengkeng, harus yakin, harus lurus. Kalau masalah furu'iyah, urusan ibudiyah fikih, urusan muamalah transaksi, ulama dari dulu hilaf. Mbak Bisri Samsuri dengan Mbak Wahab, kalau debat hukum itu sampai gebrak-gebrakan meja. Mbak Bisri gebrak priak, Mbak Wahab wong rewoso iki sampai gebrak mbak sikil priak. Tapi setelah itu ya rangkul-rangkulan. Mbah Wahab menggunakan fikih tekstual, Mbah Bisri dengan fikih tekstualnya, Mbah Wahab mengedepankan pendekatan usul. Kabeh hakikat, usul hakikat. Ngono.
Tapi ketika Mbah Wahab di muktamar NU sudah tidak bisa jalan, sudah digotong, padahal harus digotong. Semua muktamirin, peserta musyawarah, peserta muktamar, ini Mbah Wahab kayaknya sudah tidak layak, sudah tidak mampu meneruskan menjadi Rais NU. Semua sepakat Mbah Bisri, karena yang membidani NU, yang gulawentah NU tinggal nyisa Mbah Bisri, yang lain sudah tidak ada. Jadi Mbah Wahab, Mbah Hasyim, Mbah Bisri, Mbah Wahab, Mbah niku sinten Mas Kumambang, terus Kudus Mbah, semua sudah tinggal Mbah Bisri kalau sama Mbah Wahab. Mbah Bisri langsung berdiri, selama Yai Wahab masih hidup saya tidak akan duduk sama dengan Yai Wahab, saya di bawahnya saja. Padahal gebrak-gebrakan kayak mangkok kalau urusan furu'iyah. Jadi saya kira FPI, NU itu benar semua, karena satunya menggunakan tekstual, satunya kontekstual, satunya tekstual, satunya menggunakan pendekatan usul. Akhirnya muktamar tetap Mbah Wahab dapat empahati, Mbah Wahab wafat, baru Mbah Bisri mau. Dulu itu Masya Allah ulama itu indah, takdim, rebutan moh. Sekarang itu pas rebutan saya. Diceritakan ketika Mbah Bisri wafat, periode kedua, periode santri. Siapa ini? Muktamar, kandidatnya Mbah Ali Maksum Krapyak, Mbah Mahrus Ali, terus Mbah Asad Samsul Arifin, terus semuanya semuanya tidak mau. Mbah Mahrus Asad yang dulu didawi Mbah Holil suruh ngantarkan isyarah. Daya Asad apa? Jangankan jenengan Mbah Yai sing nyuruh saya untuk jadi Rais, malaikat Jibril itu loh ngongkon saya tidak mau, saking wedine jadi orang nomor 1. Wah ya Allah, Yai Mahrus sing luwes hubungan mbek pemerintah. Yai Mahrus itu terkenal bisa hubungan mbek pemerintah, bahkan Kodam 5 Brawijaya itu termasuk peran serta Mbah Mahrus. Daya Mahrus apa? Jangankan jenengan, malaikat Israil sing tukang jabut nyawa lho sak umpama ngongkon aku kayu enggak mau. Koyok ngono. Ya Allah. Lah Yai Ali Maksum Krapyak itu enggak hadir karepe aku gak teko cek gak dipilih. Lah malah dadi kesempatane para yai sepuh, wis Yai Ali Maksum wonge gak teko, gak iso nolak. Tok. Pilihan ditetapkan, gak iso nolak Yai Ali Maksum. Ya Allah, nggih. Subhanallah. Akhlaknya begitu mulia, begitu mulia. Jadi ketika ada perdebatan itu biasa. Kakang Adi satu rahim yang sama, bapaknya sama. Ada Mbah Yai Khalil Bisri, ada Mbah Yai Misbah Bisri. Podo-podo wali, Mbah Yai Misbah ketat, haram. Mbah Yai Misbah itu saking takut mbek duit subhat. Haji ndak mau lewat pemerintah, karena ndadak dibangne sik. Budal sendiri. Jare Yai Bisri kok golek soro. Adike dikonone kok golek soro. Malah Yai Bisri bikin bank muamalah. Subhanallah. Jadi para ulama dulu itu gitu. Tapi biasa. Itu bukan masalah usul, bukan masalah akidah, tapi masalah furu'iyah. Mbah Yai Ali Maksum Krapyak mendekatkan dengan usul fikihnya. Yai siapa? Santrinya, mulai alif ba ta paribasane sampai alim dengan ketat.
sampai nang cagak listrik dia ndak mau lihat, kan pas deh ya. Cagak listrik itu ndak mau lihat. Kenapa? Bayangke salib, saking teko ikhtiyate, aduh sampai niku lapo. Wong cagak listrik rande agama kok mbok kait-kaitne mbek Kristen. Katanya ya lima sum. Mbek pohon cemara merem. Enek jere ulama NU ya ngono kuwi. Saiki lak wis ngedekno NU dhewe. Dulu ndak ngedekno ulama. Mbah Bisri ya enggak mecah teko NU. Mbah Khalil ya gak, Mbah sinten? Yai Misbah ya ndak mecah teko NU. Itu tadi Yai Ali Maksum dengan yang satunya Kiai siapa itu? Yang satunya itu anu Mas Ibar. Lihat apa itu? Cagak listrik itu merem. Masa apa ini dibongkar kabeh dari Yai Ali Maksum? Kok golek cagak listrik gak ndek agama. Jangan kau kait-kaitkan dengan Kristen. Lihat pohon cemara merem, tapi tetap NU. Dengan lautan ilmunya wong saiki kadang wis pecah toko NU sesat ya Allah mboten. Yang penting mari kita tetap berada dalam kelompok NU, rombongan NU. Masalah beda pandangan, beda pendapat katbiyen enak wis kono-kono sing kate nglakoni, aku sing penting gak metu teko NU. NU adalah rumah mulia kita, rumah mulia peninggalan leluhur dan guru-guru kita. Mari kita masuk terus dalam rombongannya. Terus kalau ada kotor, mungkin hati kita yang kotor. Mungkin hati kita yang kotor. Kembali pada pembahasan akhlak mazmumah itu sangat penting sekali untuk dibersihkan. Ngoten. Ya Allah. Ya Allah. Nah itu loh, akan menghilangkan kebahagiaan, akan menghancurkan hidup selama-lamanya dunia akhirat. Berarti aina minhul marad allazi la yufawitu ila hayatal jasad. Bagaimana kalau dibandingkan dengan sakit yang hanya merusak jasad? Iya toh? Kalau akhlak mazmumah itu merusak ruh lan jasad, merusak lahir dan batin, merusak dunia akhirat, masa ada bandingannya? Berarti tidak ada bandingannya kalau dibandingkan dengan penyakit yang hanya merusak jasad. Kita loro moto bingung nambani, tapi akhlaknya jelek, tauhidnya rusak, kita tidak bingung nambani, santai. Kita sakit gigi, bingung sing nambani. Tapi kita rusak akhlaknya, datang Allah kita suudzon terus, datang orang kita jelek terus, koyok bener-bener wae panggan, gak bingung nambani. Subhanallah, muga-muga dadi ilmu nggih, muga-muga dadi ilmu. Berarti di wa mastaddat inayatul atibba bidabti qawaninil ngilaj lil abdan walaysa fi marodiya ila fautul hayat alfaniyah fal inayah bidabti qawaninil ilaj li amradil qulub wa fi marodiha fautu hayatin baqiyah aula. Ketika dokter itu bersungguh-sungguh dalam mengobati badan, dalam mengobati badan, dalam mengobati penyakitnya badan, padahal penyakit badan hanya merusak sebentar. Hanya merusak sebentar. Berarti bagaimana dengan penyakit yang merusaknya itu selama-lamanya, abadal abadi, mestinya harus lebih sungguh-sungguh. Bagaimana seseorang yang hanya sakit gigi saja begitu sungguh-sungguh untuk ingin sembuh, padahal sakit gigi paling 2 hari, lama seminggu, dicopot giginya waras. Kok ada orang sakit akhlaknya jelek, akhlak pada Allah jelek, akhlak kepada sesama makhluk jelek, akhlak kepada sesama muslim kadang jelek, akhlak kepada sesama muslim jelek. Kok santai-santai ndak mau nambani, ndak mau ngobati, bahkan merasa benar. Ya Allah, husnudon. Kadang menyalahkan ulama, disalahkan. Orang yang menyalahkan ulama itu bukan orang benar, itu orang yang pemikirannya keliru.
ulama dia dengan kecerdasan intelektualnya, spiritualnya, emosionalnya menjadi satu. Wah, iki rada ngamuk ngajine ya Allah. Gini iki masuk niki, masuk. Kenapa? Karena sakit akhlak, kehancuran akhlak akan menjadikan sakit yang ketika dibiarkan lau uhmilat latarokamat. Ketika dibiarkan akan malah terus nemen tumpuk teyeng, nemen tumpuk teyeng. Angel nanti yang bersihkan. Latarokamat akan bersusun-susun, akan bertumpuk-tumpuk penyakit sampai menjadi pekerjaan dohir. Meripate yang dilihat yang jelek-jelek tok, tangannya yang dilakukan yang jelek-jelek tok, sampai diingatkan, sampai kadang sampai di penjara ora waras-waras. Salah atine sakit, awake sakit, tumpuk-tumpuk. Ya Allah, maka butuh sekali kita harus berangan-angan untuk mengetahui, belajar ini penyakit saya apa ya, kekurangan saya apa ya, dan kita terus berusaha untuk mencari obatnya, untuk mencari sababiahnya, untuk mencari kebaikannya. Fa'ila jatuha huwal murad biqouli ta'ala, orang yang mau mencari obatnya dan membersihkannya, dia walaupun gak nyangka telah sesuai dengan dawai Allah Ta'ala, qadif lahaman zakkaha, sungguh beruntung orang yang mau membersihkan akhlaknya, membaiki akhlaknya. Orang yang membiarkan akhlak jeleknya, kelakuan jeleknya, walaupun dia enggak sadar atau pamelupa kata orang Madura, berarti dia kena dalil waqad khaba man dassaha, sungguh celaka orang yang mengotori akhlaknya. Ya Allah, moga-moga kita bisa. Amin 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 ya rabbal alamin. Al-Fatihah.